Kalau kita kenapa sih mau jadi calon wali kota Batam? Bukannya sudah pernah punya posisi tadi sebagai wakil menteri, kan turun jabatan. Besar kecilnya jabatan jangan dilihat dari tingkatan tadi ya, sebagai wakil menteri gitu ya. Enggak, bagi saya kemudian berpikir sejauh mana saya bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Oke Pak Lukita tadi kan waktu menjabat kepala BI Batam kan dari awal masuk ke Batam itu pertumbuhan ekonomi 1,7, terus Pak Lukita di tahun terakhir menjabat di 5 di kuartal 4 ya. Kuartal 4 ya. Kuartal 4 2018 5,3, kalau di rata-rata 2018 jadi 1 tahun saya penuh di sini itu 4,7. Nah, terus kita sering lihat di mana-mana slogannya Pak Lukita, visi di kampanyenya Pak Lukita salah satunya adalah memajukan pertumbuhan ekonomi Batam 7%. Ya Pak ya? Ya. Mungkin sekali resesi ekonomi berkepanjangan. Nah, menurut Pak Lukita masih relevan nggak sih slogannya Pak Lukita pertumbuhan ekonomi Batam 7%, kan itu kan kayaknya jadi jualannya Pak Lukita. Apakah masih bisa menjual itu 7% itu Pak? Sangat masih. Oh masih? Ya. Nah ini coba nih, menurut analis perekonomian nih Pak Lukita. Perencanaan ya. Kita berbicara 2020 sudah, nanti pada saat pilkada itu sudah di ujung. Nah, maksudnya di ujung ini endemi ini Pak, maksudnya apa? Iya, kalau dilihat sekarang pun sudah mulai new normal, ya kita tidak berharap ada gelombang kedua ya. Oke. Kita tidak berharap ada gelombang kedua sehingga makanya pemerintah kemudian membuat new normal. Ya kita berharap setidaknya di 2020 pun sudah ada recovery, meskipun pastinya akan tingkatannya ya di bawah sekitar 3% kurang gitu ya. Karena nasional pun mungkin di sekitar 2%-an. Nah, pada saat kemudian pilkada selesai, misalnya nih saya seandainya terpilih sebagai pemimpin di sini, hasil pemilihan wali kota Batam itu bulan Maret, itu kan sudah 2021. Oke, iya. Artinya bahwa disitulah kita berharap sudah ada mulai pembalikan, tetapi kalau mau menyampai 7 memang harus ada langkah terobosan. Oke. Pandemi pun kalau nggak pakai langkah terobosan juga nggak akan bisa mencapai segitu gitu loh. Apa Pak terobosannya apa Pak? Biar teman-teman tahu nih, masyarakat. Ya, saya mungkin nggak bisa membuka semua karena ini kan bagian daripada kalau nanti debat publik, ayo ya. Tapi ya kalau debatnya seru nanti ya. Namanya kita berkompetisi dengan sehat. Tetapi begini, saya cuman lihat saja Batam itu masih punya potensi yang luar biasa yang belum digali, ya, belum didorong, gitu ya. Kedekatan dengan Singapura belum kita manfaatkan secara maksimal. Potensi maritim yang kita miliki belum juga digali secara maksimal. Ya, meskipun gitu ya. ekspor ke Peri atau Batam paling banyak di Singapura Pak, itu pun masih belum. Ya kan kalau ya, ekspornya apa yang ke sana itu? Kan baru baru migas, ya itu kan Kepri, Batamnya kan nggak punya. Oh iya. Gitu kan? Iya, Kepri kemarin ya. Ya paling kita kan numpang lewat barang dari Batam, numpang lewat di Singapura ke sana, itu kan bukan ekspor ke Singapura. Artinya memang belum dimaksimalkan di situ. Saya melihat masih banyak yang tadi saya bilang potensi maritimnya belum kita manfaatkan ke Singapura gitu ya, ke Singapura. Terus ya kalau dibilang urusan dengan Singapura, mohon maaf ini masih selevel makanan dan hal yang lain bersifat hiburan gitu ya. Masih banyak menurut saya hal-hal yang kalau kita bicara sekitar Singapura. Lalu tadi potensi maritim ini adalah kita bicara kepentingan Indonesia untuk potensi Batam untuk dunia. Ya, potensi Batam untuk dunia. Ya saya sebutkan saja lah kalau yang ini misalnya itu areal perairan di Batam Utara yang dekat itu sebetulnya bisa menjadi lahan parkir ataupun program namanya ship to ship yang belum kita manfaatkan. Ya. Terus kalau saya bicara galang kapal, waktu masih saya kepala BP, sudah ada beberapa negara yang memang mempunyai armada kapal yang besar, itu ingin pemeliharaan
kapal-kapal itu dilakukan di Batam karena mereka banyak melewati Selat Philips, Selat Malaka, Selat Philips itu ya. Tapi ada yang harus dibereskan supaya mereka mau masuk ke sini gitu. Lalu kita lihat potensi Rempang Galang. Kan itu ada tanah 6.000 hektar lebih. Kalau orang yang ya istilahnya pengusaha gitu ya, tanah 1 hektar pun bisa jadi sumber menghasilkan ya. Menghasilkan luar biasa gitu. Ini tanah 6.500 hektar. Nggak menghasilkan apa-apa Pak ya. Dan Pak Habibie sudah membangun jembatan Barelang. Menghubungkan itu kan karena ingin menggali potensi yang luar biasa. Jangan hanya Pulau Batamnya saja dong. Batam, kota Batam itu adalah ada 300 pulau lebih. Termasuk Rempang dan Galang. Nah, selama ini kita diamkan, ini salah satu isu juga. Menjadi isu status quo. Padahal itu kalau di Singapura sudah jadi apa itu tanah 6.500 hektar. Ya saya waktu itu kan yang betul-betul aktif, biarpun kemudian BP Batam nggak punya kewenangan gitu untuk itu. Tapi kita mau dorong bukan apa, karena kita butuh ekonomi naik gitu. Gitu. Jangan bicara soal kewenangan, mari kita sama-sama mendorong ekonomi, kerjasama supaya ekonomi Batam naik. Ya. Waktu itu kan saya mengadakan kegiatan bukannya apa-apa, karena disitulah kemudian orang melihat, oh jangan dilihat langsung, oh kegiatan ini akan mendatang, enggak. Tapi waktu itu adalah menunjukkan kepada dunia, Batam itu aman, Batam itu asik, Batam itu kompak, sehingga orang kemudian mau datang gitu. Coba lihat jumlah turis di tahun 2018, yang sebelumnya stagnan di antara 1,4-1,5 juta, tahun 2018 1,7. Jadi kenaikan 200-300 ribu itu bukan sekedar kemudian nggak ada usaha gitu. Ya bahwa 2019 naik lagi, alhamdulillah saya ikut senang meskipun saya bukan lagi di BP Batam. Tetapi 2019 kemudian turis naik lagi, saya ikut senang. Nah ini juga potensi. Apakah kita meninggal manufaktur? Enggak, saya katakan tadi. Galang kapal ini kita punya potensi. Kita dorong lagi galang kapal. Industri yang lain saya kira masih, apalagi sekarang katanya Amerika mau merelokasi atau China merelokasi. Ya tapi kalau kita diam-diam aja, ya nggak mungkin lah mereka datang sendiri gitu. Ada peluang di situ kalau nggak. Ada peluang di situ. Ya kita harus proaktif jemput bola. Jadi Pak, kira-kira nih kalau seandainya aja nih terpilih Pak, jadi langkah pertama yang mau diberesin tuh apa sih Pak di Batam nih? Nah nggak pertama, saya ke internal dulu. Ya, internal itu adalah pelayanan aparat pemerintah kota dan juga mungkin ada kaitannya dengan BP Batam. Karena investor ekonomi akan maju, ekonomi akan naik kalau investor masuk atau investor yang ada di Batam mau lagi mengambil risiko taruh uangnya untuk mengenerate atau menghasilkan, menciptakan kegiatan-kegiatan usaha. Nah, kita sering lihat yang sering juga dikeluhkan bahwa ada kelambanan, ada ketidakpastian di dalam pelayanan di Kota Batam. Nah, dulu kan katanya BP Batam sudah setuju, pimpinan kota tidak setuju, akhirnya investasi tidak jalan. Ya, gitu. Sebaliknya gitu kan. Nah, kan sekarang itu sudah tidak ada. Gitu. Sekarang itu sudah. Nah, tapi ya kita harus berikan satu pelayanan yang cepat, murah, gitu ya, memberikan kepastian kepada investor bahwa kalau sudah diiakan mereka akan cepat bisa bergerak, gitu. Termasuk juga urusan lahan misalnya yang menjadi kendala. Ini buat saya ini harus dibenahi dulu internal dulu, sikap mengabdi, sikap melayani, sikap untuk responsif terhadap kebutuhan rakyat dan kebutuhan investor, pengusaha itu harus kita kedepankan. Karena ini modal awal untuk supaya investor itu mau masuk. Ya. Kan tadi dibilang langkah pertama itu. Langkah yang lebih panjang, saya sering mengatakan manusia. Kenapa manusianya? Kita boleh membangun gedung mewah, kita boleh membangun infrastruktur yang bagus, tapi kalau manusianya tidak bisa memanfaatkan itu, ya itu hanya jadi monumen-monumen yang hanya kita lihat saja. Artinya kalau selama ini misalkan pembangunan jalan diperbesar, kalau tidak bisa dimanfaatkan ya sayang gitu Pak ya, kira-kira gitu ya. Ya kan gitu,
kan karena dengan keterbatasan resources nih jelas gitu ya, ataupun dana yang ada, pilihan. Ya, mau semua dialihkan ke sini atau juga kita membangun atau dibagi-bagi membangun yang lain. Bagi saya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah, ya, karena ini kan bagian kotaknya nih, infrastruktur daerah dan pembangunan sumber daya manusianya. Karena itulah bagi saya andalan Batam ke depan. Kalau kita mau bicara Batam bahagia mendunia, Batam yang terus menerus tumbuh di atas 7%, saya tidak ingin anak-anak Batam hanya jadi penonton. Karena kemudian orang yang bekerja menikmati pertumbuhan itu adalah orang-orang dari luar yang punya skill. Saya maunya adalah itu di-generate oleh anak-anak Batam, masyarakat Batam yang berada di balik pertumbuhan Batam yang luar biasa nantinya.